Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Octavian Ramadhani dari kelas HBI 1B dengan NIM 232131078. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang orientalisme. Yang pertama yaitu pengertian orientalis. Orientalis adalah kata serapan berasal dari bahasa Prancis yang asal katanya adalah orient yang berarti timur. Nah, secara geografis kata ini dapat diartikan dunia timur, dan secara etnologis berarti bangsa-bangsa di timur. Kata Orient itu telah memasuki berbagai bahasa di Eropa termasuk bahasa Inggris. Oriental adalah sebuah kata sifat yang bermakna hal-hal yang bersifat timur, yang teramat luas ruang lingkupnya. Nah, orientalis adalah nama untuk seorang pelaku yang menunjukkan seorang ahli tentang hal-hal yang berkaitan dengan timur. Jadi, orientalisme berarti sesuatu paham atau aliran yang berkaitan dengan bangsa-bangsa di timur beserta lingkungannya. Selain itu, menurut Edward B. Said, memahami orientalisme merupakan suatu cara untuk memahami dunia timur berdasarkan tempatnya yang khusus menurut pengalaman orang barat di Eropa. Nah, dengan kata lain, orientalis adalah gaya berpikir yang berdasarkan pada pembedaan ontologis dan epistemologis yang dibuat antara timur dan barat. Dan ini akan memiliki dampak politis yang kuat bagi kepentingan barat. Oleh karena itu, meskipun orientalis memiliki makna yang luas, yaitu segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan bangsa-bangsa timur beserta lingkungannya, sehingga meneliti seluruh bidang kehidupan. Namun secara sempit, orientalis dapat diartikan sebagai kegiatan ahli ketimuran barat tentang agama-agama di timur, khususnya agama Islam, perkembangan demi kepentingan mereka. Selanjutnya yaitu studi Islam di Barat. Perkembangan studi Islam di Barat terjadi sebab adanya hubungan dengan dunia muslim seperti melalui hubungan perguruan tinggi, penyalinan karya ilmiah dari bahasa Arab ke bahasa Latin, dan lainnya. Para orientalis dan tokoh barat melakukan pengkajian pada studi Islam dengan kemauan mereka sendiri. Mereka pada awalnya itu pergi ke negara-negara timur dalam melakukan pengajian tentang Islam, membawa ulang sekian karya Islam seperti Ibnu Rushd dan Al-Farad, dan mereka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi cabang-cabang ilmu di dunia barat. Perkembangan Islam di dunia barat begitu perlahan serta memakan waktu yang tidak singkat. Terjadi banyak hambatan, pertentangan, dan dukungan. Hal ini dapat kita lihat dari interaksi dengan kaum muslim terhadap orang-orang Eropa dalam bidang politik yang mengharapkan kerjasama antara negara timur dan barat untuk mencukupi tenaga buruh yang dibutuhkan di Eropa. Dapat kita lihat dari beberapa pemikir barat, mereka menghabiskan umurnya untuk terus mengkaji Islam karena secara jujur mereka tertarik terhadap kajian-kajian tersebut. Tidak jarang juga para pemikir barat masuk Islam dengan sendirinya karena kajian yang mereka pelajari meresap ke pikiran dan hati mereka. Bila tidak adanya mereka yang menerjemahkan buku-buku kuno dari bahasa Arab ke bahasa Latin dan mengembangkan pemikiran, maka pemikiran tersebut menghilang dan tidak ada kemajuan dalam sebuah peradaban. Nah, selanjutnya yaitu tokoh-tokoh orientalisme. Keterangan tokoh-tokoh tentang orientalis pertama yang melakukan penelitian masih belum dapat dipastikan secara jelas karena itu mereka itu mengalami perbedaan pendapat. Menurut Mustafa Azami, orientalis pertama kali yaitu Ignaz Goldziher. Berbeda pula dengan pandangan Aren Janwinski, orientalis pertama yang mengkaji hadis ialah Schockhorns. Terlepas adanya perbedaan mengenai orientalis pertama, yang perlu diketahui bahwa Ignaz Goldziher berhasil membuat keraguan dalam autentisitas sumber hukum ajaran Islam yang dilengkapi dengan bukti-bukti ilmiah, sehingga orang-orang barat percaya dan memiliki pengikut dari kaum muslim. Olehnya itu dijadikan panutan pemikiran di kalangan orientalis barat. Salah satunya tokoh orientalisme yaitu Christian Schnorr yang berasal dari Belanda, lalu bersekolah tingkat menengah di Breda, kemudian melanjutkan pendidikan perkuliahan.
Salah satu karyanya itu berjudul The Acehers, yang bermakna penduduk Aceh, dalam 2 jilid pada tahun 1893-1894. Nah, dalam bukunya itu disertasinya tulisan mengenai yang menerangkan arti haji dalam Islam, asal-usulnya dan praktek tradisi yang ada di dalamnya. Kemudian mengakhiri tulisannya dengan kesimpulan bahwa haji dalam Islam merupakan sisa-sisa tradisi Arab jahiliyah. Nah, sehingga memunculkan persepsi bahwa tradisi hanya menyimpan kesan sebagai peninggalan kuno. Selanjutnya, tokoh orientalis yaitu Harry John Spilsby, berasal dari kebangsaan Inggris. Ia lahir di Sri Lanka. Ia merupakan sosok berjiwa imperialisme ya, dan sangat menonjol dalam pembenci Islam. Spilsby ini diakui oleh pemerintah kolonial Inggris sebab memiliki jasa yang sangat berpengaruh lah. Spilsby lulusan dari Universitas Oxford, jurusan Bahasa Timur, dan telah menerbitkan karyanya yaitu berjudul Jaridatu Al-Arab dan Arabian Dice. Nah, itu mungkin saja yang dapat saya sampaikan tentang bab pengertian orientalisme. Mungkin ada kekurangan dalam perkataan ataupun ucapan saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.